Oke, panggilannya siapa? Boleh Mar? Mar? Iya Mar. Oke. Udah pernah coba mobil sebelumnya, Mar? Belum. Belum ya? Nah, jadi kita nyalakan dulu mesinnya kan. Cara nyalakan mesinnya ini kebetulan pakai tombol. Tombolnya itu ada di sebelah situ. Nah, tapi kan ada gas sama rem di bawah tuh. Jadi syaratnya itu dia harus pijak rem dulu. Nah, rem tuh yang sebelah kiri ya. Jadi dipijak pakai kaki yang sebelah kanan. Nah, pijak rem, start. Kan nyala mesinnya kan? Setelah nyala mesinnya baru nyalain AC. AC itu dia simbolnya kipas. Ya. Kalau misalnya kurang tambah aja lagi. Panas nih. Udah cukup AC-nya? Udah. Untuk kursi coba diatur dulu, buat dulu senyaman mungkin. Oke. Udah oke? Nah, jadi untuk kaki dulu ya. Nah, jadi kaki itu yang bekerja hanya satu kaki yang sebelah kanan doang nih. Jadi untuk rem sama gasnya cukup gini doang nih. Ini rem, ini gas, rem gas gitu. Jadi kakinya lurus sama rem, coba. Nah gitu. Nanti kalau misalnya mau ngegas tinggal miring ke kanan. Dan untuk gas sama rem itu nggak boleh dipijak sampai full ya. Jadi dipijaknya itu main feel deh, merasa. Jangan langsung seketika langsung kita pijak full gitu. Nah, oke, selanjutnya setelah kaki kita kenali dulu fungsi tuas yang sebelah kanan. Nah, ini kira-kira simbol apa? Kira-kira lah, simbol apa tuh? Nih. Untuk sen, untuk lampu. Kayak simbol lampu gitu kan, simbol cahaya kan. Nah, karena itu simbol lampu, itu artinya pengaturan semua lampu tuh berada di tuas yang sebelah kanan. Kayak lampu sen, lampu senja, lampu malam, lampu jauh, lampu dim, sama fog lamp juga. Nah, kontrolnya ada di tuas yang sebelah kanan. Yang paling basic tuh lampu sen. Sen itu ada sen kiri, ada sen kanan. Kalau misalnya kita mau belok kiri, nyalakan lampu sen kiri. Tahu nggak kayak mana sen kiri itu? Ke atas. Coba tes. Oke, sesuai dengan panahnya ya, sen kiri. Kalau misalnya sen kanan, Ke bawah. betul. Matiin, ya. Jadi sen kiri ke sana, ke atas, sen kanan ke sana atau ke bawah. Selanjutnya lampu senja. Lampu senja itu tau nggak? Atau tahu nggak lampu senja itu apa? Pas sore kan? Ya, sekitar jam 6 sore nyalakan lampu senja. Atau nggak kondisi hujan lebat gitu kan, nyalakan lampu senja. Caranya diputar ujung itu. Kan sekarang kan dia di posisi off tuh, ya kan? Diputar dia ke depan, ke simbolnya itu. Nah, itu dia. Itu namanya lampu senja. Oke, jadi lampu kecil gitu, redup deh cahayanya. Kalau seandainya kita udah masuk malam hari, jam-jam setengah 7 kan udah semakin gelap lagi tuh kan. Ada namanya lampu malam, diputar lagi ujungnya. Nah gitu. Tapi berhubung sekarang masih kondisinya terang kan, jadi nggak kelihatan ya. Kalau mau dimatiin balikkan lagi. Nah itu. Oke. Satu lagi lampu dim. Lampu dim tuh tahu nggak? Atau Mar pernah nampak nggak mobil yang pernah nyalakan lampu depan itu terang gini, cak kayak berupa flash gitu? Itu namanya lampu dim. Nah kira-kira mereka ngapain nyalain lampu itu? Bisa kodein orang. Betul itu. Ngasih kode kan, atau kita minta jalan sama pengemudi di depan gitu. Misalnya kita mau duluan, ada namanya lampu dim. Caranya diarahin ke arah setir ini. Ya, kita buat kayak flash gitu dia, cak gitu. Nah, boleh sekali, boleh 2 kali. Jangan sampai berkali-kali, jangan terus-terusan. Nanti orang bingung ini ngapain ya gini gitu. Oke? Jadi tuas yang sebelah kanan sesuai dengan simbol adalah simbol lampu ya. Berarti untuk pengaturan lampu. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak. Oke, nah sekarang kita next ke tuas yang sebelah kiri. Tuas sebelah kiri fungsinya untuk apa? Wiper. Wiper. Dan penggunaan wiper tergantung kebutuhan kita atau tergantung kondisi hujan di luar. Kadang kan hujan tuh bisa lewat aja, bisa gerimis, bisa deras banget gitu kan. Jadi ada level-levelnya nih. Kalau seandainya kita menghadapi hujan yang gerimis, yang cuma sekilas gitu aja, boleh kita swipe dia sekali aja untuk gini, ke atas. Jadi misalnya pengennya sekali aja gerakannya, ke atas aja nih, gini. Coba tes. Nah tuh kan, dia langsung mati tuh, cuma sekali doang deh. Kalau seandainya menghadapi hujan yang gerimis, agak deras dikit lah ya, ke bawahin 1 kali ke bawah. Nah nih, yang 1 kali ke bawah ini dia ada jeda waktunya atau intermittent, gerakannya sekali-sekali.
Nah tuh, jadi dia jeda, nanti otomatis nyala lagi. Kalau seandainya hujannya semakin deras, ke bawahin 1 kali lagi. Kan beda kan speednya kan? Iya. Kalau lebih deras lagi, ke bawah lagi. Nah gitu. Kalau misalnya mau dimatiin, tinggal balikkan lagi ke atas. Oke. Jelas? Jelas. Selanjutnya ada juga air untuk bersihin kaca atau washernya, pembersih kaca tuh kan. Cara nyalain washernya itu sama kayak lampu dim tadi. Jadi misalnya kacanya jorok nih kan, berdebu kan di jalan lintas, ya dibersihin aja. Lagi ditahan ya. Nah gitu. Sesuaikan sama kebutuhannya. Oke? Oke. Sekarang kita next ke ini. Ini tuh apa? Kalau urgent, Contohnya gimana? saya mau, ya kalau butuh jalan lebih ini pakai ini. Jadi gini, ini namanya lampu hazard, kan simbol segitiga kan, simbol darurat atau bahaya. Jadi dipakai ketika kondisinya bahaya. Misalnya gini, kita lagi nyetir kan di jalan raya kan, tiba-tiba di depan kita ada sesuatu, entah itu kecelakaan, ataupun ada yang berhenti mendadak, ataupun ada orang nyebrang, ataupun ada lubang. Kan tentunya kalau misalnya dapat ada hambatan gitu kan, kita agak harus ngerem kan. Sebelum kita ngerem, minimal nyalakan hazardnya dulu. Biar apa? Biar kendaraan di belakang kita tahu di depan kita ada sesuatu gitu. Dia bisa lebih prepare lagi lah setidaknya, biar nggak terjadi tabrakan beruntun. Oke? Dan juga fungsi selanjutnya dipakai ketika lagi menepi di pinggir jalan, parkir di kondisi yang gelap. Misal malam hari kan, parkir di kondisi yang gelap, nyalakan juga lampu hazardnya. Atau ketika mogok atau ganti ban, bocor ban gitu-gitu, nyalain hazardnya. Jangan dipakai waktu apa nih? Pas lagi jalan biasa. Atau orang biasa sering pakai ketika lurus di persimpangan. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena ini untuk emergency doang. Iya. Nah, alasan kedua, kalau misalnya kita pakai lampu hazard waktu lurus, ini kan dia berupa lampu sen, betul? Iya. Lampu sen mobil ini kan nyala semua nih sekarang. Jadi orang bingung. Betul. Kalau kita nyalakan hazard, nanti kendaraan dari arah kanan ngelihat yang sebelah kanan doang, dikira belok ke kanan. Yang dari arah kiri ngelihat lampu yang sebelah kiri doang, dikira belok ke kiri. Gitu dia. Jadi kalau misalnya lurus di persimpangan, jangan nyalakan hazard. Cukup jalan lurus saja, hati-hati. Oke? Selanjutnya kita atur spionnya dulu. Pengaturan spion itu yang ada huruf L sama R di area kanan, ada L dan R itu artinya left sama right. Nah sekarang tentukan dulu mau ngatur yang mana, kiri atau kanan. Kiri. Oke, left berarti setelah itu kan udah left tuh kan. Setelah itu kan di atasnya ada bulatan tuh, ada penentu arahnya kan, mau arah kiri, bawah, atas, kanan gitu. Dia untuk pengaturan spion itu idealnya kelihatan dia handle pintu depan. Jadi Mar bisa ngelihat handle pintu depan tuh di ujung sini spion. Udah. Sekarang yang right-nya sama ya, nampak handle pintu depan. Sudah. Untuk tasnya taruh sini aja Mar, biar nggak ganggu nanti. Oke, sekarang kita next ke ini. Ini apa namanya? Tuas persneling atau tuas transmisi maticnya ya, atau maticnya. Dia punya huruf P, R, N sama D. Ini basicnya nih, P, R, N, D nih. Kalau 2 sama L ini dia tambahan aja. Kadang ada, kadang enggak di mobil tuh kan. Tapi pasti punya P, R, N, D matic tuh. Sekarang di posisi P. P itu ini dia kan ada huruf P kan. P itu dipakai ketika apa? Pas lagi parkir. Ya, jadi parkir yang mobilnya mau kita matiin, mau kita tinggalin, kan parkir kan? Dipindahinlah ke posisi P. Kalau R? Mundur. Mundur ya, kalau misalnya kita mau gerak mundur ya dipindahin ke R, dari P ini ke R gitu kan, atau dari D nanti ke R gitu. Nah, terus selanjutnya N. Ini kalau untuk berhenti bentar aja. Betul, netral kan? Berhenti sebentar, contoh berhenti di lampu merah atau berhenti di kondisi mesin masih nyala dan kita masih dalam mobil. Itu netral. Kalau ini kan dia berhenti lama kan, mobilnya kita tinggalin. Kalau ini berhenti sebentar, mobilnya masih nyala, kita dalam mobil gitu. Kalau D Jalan terus. atau drive. Oke. Jadi ini park, ini reverse, ini neutral, ini drive kepanjangannya. Nah, sekarang
Coba kita geser-geser tuas transmisi ini. Caranya gimana? Bisa nggak langsung digeser? Enggak. Ya bisa ya? Enggak. Enggak. Jadi kuncinya itu ada di rem kaki dulu. Jadi poin awalnya harus ngerem dulu. Rem. Nah sekarang kita kan masih mau hafalkan gimana cara geser-gesernya kan. Jadi remnya jangan dilepas dulu ya. Tahan dulu remnya. Dari posisi P mau ke R, dia harus tekan dulu tombol ininya, tombol rilisnya, pengunci sini. Karena kalau ini nggak ditekan, nggak bisa langsung. Iya. Betul? Jadi ini harus ditekan dulu dan tariknya perlahan. Cek. Tekan di R kan? Iya. Nah ntar dari R mau ke N atau ke D, dia langsung tarik aja, nggak perlu dipencet lagi, nggak wajib lah. Ini kan D sekarang kan. Ntar dari D, contoh misalnya di lampu merah nih, lampu merah kan kita berhenti sebentar kan, dipindahin ke netral, tinggal didorong gini aja, tak perlu dipencet lagi. Kenapa jangan dipencet? Kan dari D ke N ini kan nggak bisa langsung ke R kan. Iya. Kalau misalnya dipencet, takutnya kelewatan, truk larinya ke. R. Sedangkan R itu untuk Benar. ntar nggak sengaja kakinya lepas, kaget, mobilnya mundur, malah ke gas, nabrak belakang. Itu takutnya gitu, karena kan pemula kan banyak drama kan, Iya. kagetan itu lebih banyak dia. Jadi usahakan dari D ke N tuh tinggal tarik, tinggal dorong, gitu aja. Sebetulnya nggak masalah kalaupun kita pencet semuanya, takut itu tadi kelewatan. Oke, ntar dari N mau ke R nggak bisa langsung, dia harus dipencet dulu nih. Jadi simpelnya itu P sama R wajib dipencet, N sama D nggak wajib. Coba geser ke R dulu, cek dari situ ya, ini ya indikatornya. Kalau ke N, oke, ke D. Kalau ke N, tinggal dorong. Nah dari N mau ke D juga tinggal tarik. Coba ke D lagi, ke N lagi, ke R, oke, ke P. Oke, jadi P sama R wajib dipencet, kalau N sama D nggak wajib. Jelas? Jelas. Nah, kalau seandainya mau jalan juga, ini harus diturunkan ya rem tangannya. Ini namanya rem tangan. Indikator dia lagi aktif yang itu. Itu berarti lagi on ya rem tangannya. Atau dia bisa berupa huruf P. P warna merah gitu kan. Ada gininya kan, ada bulatnya kan. P atau enggak tanda seru itu adalah indikator rem tangan lagi on. Nah, jadi kalau misalnya mau jalan ini harus diturunkan, harus mati tuh lampunya situ tuh. Oke. Coba sekarang pijak rem kaki dulu. Rem tangan turunkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Caranya gini, agak diangkat, pencet baru ke bawah. Pencet, nah baru ke bawah. Coba deh. Ya. Hilang deh kan. Jadi kalau kita mau nyetir itu, mau jalan itu, kita harus cek dulu nih di area sini kan, area MID-nya kan. Ada nggak indikator yang warna merah nyala gitu. Kalau misalnya ada indikator warna merah nyala, misalnya contoh kayak gini. Ini kan indikator rem tangan kan. Kalau misalnya itu indikator safety belt belum terpasang. Kalau misalnya kayak gini, nah tuh itu indikator pintu masih ada yang belum rapat. Jadi harus tanggung jawab sebagai pengemudi. Jadi harus dicek dulu semuanya. Oke, sekarang coba turunkan lagi rem tangannya. Nah, coba diangkat, tinggal tarik aja ya. Coba turunkan lagi, angkat. Dan dia untuk angkat rem tangan tuh agak maksimal deh ya, sampai kerasa titik beratnya. Biar ngeremnya juga maksimal gitu. Nah gitu. Oke? Oke. Lepas lagi rem kakinya. Jadi poin awal sebelum kita pegang ini harus pijak rem kaki dulu. Jadi rem dulu, baru kita boleh pegang dua ini. Itu kunci awalnya. Dah. Sekarang kita next ke gas. Jadi sekarang kita latihan ngegas dulu. Karena kan di jalan raya itu kan kaki itu kan nggak diem gini aja kan, dia kan aktif kan perpindahannya kan, dari rem ke gas, dari gas langsung ke rem lagi gitu. Jadi kita latihan peralihan kaki dari gas ke rem, rem ke gas gitu. Oke. Tugas Mar adalah ini namanya RPM. Ya. Tergantung dari gas kita nih. Kalau misalnya gasnya terlalu dalam dipijak, dia bakal lompat tuh ngong gitu. Jadi sekarang tugasnya naikkan jarum RPM itu ke angka 2. Sekarang di angka berapa deh? 1. Oke, sekarang tugasnya gas tipis-tipis naikkan ke angka 2. Tuh, merasakan lompat kan? Jadi gasnya dikit-dikit aja.
Coba lagi Mar. Nanti kalau misalnya abang bilang rem, baru direm ya. Stabilkan dulu. Coba rem. Oke, gas lagi. Rem. Oke. Jadi intinya untuk gas sama rem tuh harus lembut ya mainnya ya. Dikit aja mijaknya. Nggak boleh sampai dipijak dalam kali. Ya bayangin sendiri kalau seandainya kita ngerem nih terlalu kuat dipijak, apa yang terjadi? Ini mendadak loncatnya. Efeknya amit-amit ditabrak dari belakang, betul? Ya. Kalau kita ngegas terlalu kencang, bisa Kasih bablas, iya. Jangan sampai ya. Jadi untuk gas sama rem itu ya secara sadar kita ngegasnya pelan lembut gitu. Dah. Next terakhir, last ini setirnya. Untuk pegang setir kayak mana? Cara pegang setir. Nah, jadi cara pegang setir itu yang benar, yang baik ya. Tangan kiri di jarum jam 9, tangan yang kanan di jarum jam 3 atau 9:15. Gini dia, Mar. Seimbang. Nah, gini. Ini 9, ini 3. Betul? Ini kan 12, ini 6 gitu kan. Nah, jadi cara pegang setir itu kayak gitu ya. Nggak kejauhan tuh setirnya. Apanya duduknya? Kira-kira. enggak sih. Terlalu tegak nggak? Atau kursinya ini kurang maju nggak? Karena kalau misalnya kita pegang setir terlalu jauh kali gini, nanti waktu belok susah. Banyak kok. Karena ini sudutnya nggak kebentuk. Udah oke? Nah, jadi sekarang coba kita latihan dasar dulu putar setir. Jadi harusnya muter setir itu dalam keadaan mobil jalan ya. Tapi karena masih pemula, kita pengenalan dulu nih. Seberapa banyak dia belokin setirnya kan. Nah, coba kita mulai dari belok kiri dulu, Mar. Coba belok kiri sampai full. Ya, good. Terus lagi sampai mentok dia. Nah, teknik untuk muter setirnya udah oke, ya kan? Nah, kan sekarang bannya belok ke kiri. Karena kita putar ke kiri kan setirnya kan. Dan mentok kan. Dari posisi mentok gini, untuk buat bannya lurus kembali, dibalikin 2 kali putaran. 1, ya. 2, nice. Untuk teknikalnya udah oke, cara muter setirnya. Jadi kalau misalnya belokannya banyak, dia agak pakai teknik menyilang ya, kayak gini ya. Kalau misalnya belokan sedikit, ya nggak apa-apa gini aja. Atau nggak main push and pull gitu. Tapi kalau misalnya belokannya banyak, misalnya muter balik, parkir, kan itu kan lebih aktif lagi kan tangannya kan. Ya gini tangan itu. Jadi banyak dia ngambilnya. Nah, sekarang coba tes belok kanan. Nah, ya good. Terus sampai mentok. Mentok. Oke, ini ke mentok kan? Untuk buat bannya lurus kembali, dibalikin berapa kali? 2 kali. 1, 2. Gitu. Jelas? Yes. Oke, sekarang kita bisa mulai jalan. Siap? Ya. Poin awal adalah rem dulu. Yang kedua, ini pindahin ke posisi apa kita mau? Mar mau ngapain nih sekarang? Mau jalan. Mau maju? Iya, maju. Berarti pindahin kemana? D. D. Coba tes. Cek. D kan? Selanjutnya ini. Jangan pernah lupa. Jadi urutannya dia kaki 1, yang ini transmisinya 2, yang ketiga rem tangan. Nah, dan mobil matic itu tanpa kita gas pun udah bisa jalan sendiri. Tinggal lepas rem. Coba lepas rem. Jalannya kan? Ntar kalau mau berhenti tinggal ngerem lagi. Kalau mau jalan lepas remnya lagi. Coba. Coba stop lagi. Coba jalan lagi. Lepas remnya. Nah, coba stop lagi. Rem dikit-dikit. Jalan lagi. Lepas remnya. Coba stop lagi. Untuk ngerem udah oke ya. Jadi ngerem itu dia pakai feel, pakai rasa, pelan-pelan sampai dia berhenti. Nah, coba sekarang kita tes mundur dulu. Pindah ke mana? Ya, oke. Lihat kondisi belakang kanan kiri, pastiin steril ya, aman. Yuk, mundur. Coba stop lagi, Mar. Oke, good. Mundur lagi. Stop lagi. Oke. Jadi kalau seandainya kondisi kebutuhannya cuman pengen jalan dikit aja, kita cukup mainkan remnya aja, nggak usah ngegas. Tapi kalau seandainya udah pengen nambah kecepatan, ya harus digas gitu.
Jadi kalau misalnya mobilnya nggak digas ya dia jalannya pelan, kayak orang jogging gitu jalannya. Tapi kalau mau nambah kecepatan tinggal digas aja. Kan tahu fungsi gas kan apa kan? Tahu. Untuk nambah kecepatan. Nah, sekarang kita jalan, maju kita ke jalan raya. Untuk mulai jalan tuh harus pakai lampu sen kanan, jadi orang tahu kita mau masuk ke jalan. Cek spionnya, yang kanan, agak dibelokin kanan sedikit, steering. Oke, good. Dibalikin ke kiri lagi, steering. Nah, ini kan simpang nih kan, agak di kiri lagi, matiin sennya Bang. Agak di kiri lagi, rem dikit ya. Sambil kita lihat nih situasinya. Masih maju aja. Ini lampunya mati nih. Maju terus, hati-hati. Cek kanan kiri. Gimana? Bisa? Setelah motor tuh ya. Oke. Dan juga jangan ngebut-ngebut ya. Karena kan refleks pemula tuh masih kacau. Kagetannya masih besar, paniknya juga masih besar. Nanti kalau misalnya kencang-kencang, kaget, takutnya ngerem mendadak atau nggak banting setir. Nggak boleh. Nah nih kalau ada persimpangan agak lepas gasnya, rem sedikit, cek situasi. Oke, gas lagi. Ntar di ujung perempatan depan tuh kita belok kiri ya. Dan pastikan juga mobil kita jangan sampai lari ke sana ya, Mar, ke kanan. Nah sebelum belok nyalakan dulu lampu sen kirinya, coba sen kiri. Oke, direm dulu, pelankan mobilnya, rem lagi, kita ngambil sisi sebelah kirinya Mar, pelankan lagi, direm lagi, dikit lagi, rem lagi. Oke, belok kiri jalan terus, hati-hati, pelan-pelan ya, rem dikit, ikuti belokannya Mar. Yuk, putar kiri banyak, lagi Mar, terus lagi, belokin lagi masih kurang tuh. Oke, jangan digas dulu ya, jangan digas dulu, balikin setirnya. 1, 2, setelah aman boleh digas. Jadi kalau misalnya belok usahakan jangan digas dulu. Oke. Setelah aman baru digas. Rem dikit-dikit karena ada yang mundur. Oke, agak dikirin sedikit. Ya. Jadi pastiin arahin dulu mobil yang benar. Diarahin dulu yang benar kan. Setelah itu baru digas. Setelah dibalas setirnya baru digas. Jangan pas lagi belok gitu kan gas nyasar-nyasar dia. Karena belokannya masih belum tepat kan, belum pas kadang-kadang.